selalu. Kita kasih sekali belakang dan juga Tuhan kita supply. Katakan kanan kiri depan belakang semuanya, katakan bahwa Tuhan kita supply. Bapa, sempurnakan kasih-Mu dalam setiap kami. Kalau kami boleh dinyatakan di sesi yang pertama dan juga kami menerima sarapan secara jasmani pada siang hari ini. Sungguh kami bersyukur karena sungguh besar kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Mari Bapa pada siang hari ini terus Engkau menyertai kami, terus Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Biarlah Engkau terus memberikan kami kesehatan. Biarlah sesi-sesi ini tidak berlalu begitu saja dari kami. Kami mau benar-benar kami boleh merasakan kuasa Tuhan di tempat ini, boleh melawat setiap kami. Karena kami tahu, kami percaya, kami yakin karena kasih Tuhan boleh dicurahkan bagi setiap kami. Dan kami percaya siang hari ini, mulai hari ini lagi, ketika kami boleh hadir, kami tidak akan melewatkan satu dari jamaah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Bapa pada siang hari ini lagi, karena sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kesetiaan-Mu bagi kami. So
bersyukur kepadamu karena sampai dengan pada siang hari ini kami masih terus merasakan kebaikan-Mu. Kami masih terus diizinkan untuk menikmati setiap berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terutama untuk keluarga kami yang luar biasa, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, biarlah pada siang hari ini mampukan setiap daripada kami terus membuka hati kami untuk kami boleh mengikuti sesi yang selanjutnya. Biarlah kuasa kasih pada siang hari ini terus terpancar, terus kuatkan di tempat ini, dan biarlah kasih-Mu Tuhan membalut setiap kami di tempat ini, baik orang tua maupun anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Bapak acara yang selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah semuanya kami mau percayakan, kami persembahkan hanya di dalam nama yang penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai penyelamat kami yang hidup sekarang dan untuk selamanya. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua. Hari ini kita akan berbeda. Di sesi kedua akan lebih banyak interaktifnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, sepanjang nanti sesi kedua apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan nanti kita persilakan. Sesi yang kedua ini langsung saya akan panggil dua narasumber. CC saya dulu, CC Olive. Ya, silakan CC Olive menemani saya di depan. Tadi di sesi yang pertama dia banyak bergaul dengan anak-anak, bergaul dengan para teenagers, yang gen student ada, boleh begitu juga boleh. Ya. Lalu yang kedua narasumber yang kedua Koko saya, Romo Joni. Iya. Karena namanya Koko. Kalau kau suka tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan, nyanyi. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Yang keras. Terima kasih. Silakan. Luar biasa. Soalnya ada beberapa bangku di Surabaya yang sudah patah. Saya persilakan Romo dengan Cici. Ini sudah ada ya. Oke. Langsung ya. Silakan. Oke. Silakan duduk di sini. Kita berikan tangan untuk saya asing yang luar biasa. Semakin tinggi saya meriah. Izin dulu ya. Tadi kan C. Olive sudah memberi pengayaan. Sekarang Romo akan memberi dan pendalaman ini. Romo akan memberi rosali kepada Anda. Yang punya pertanyaan, silakan angkat tangan seputar bahan yang tadi sudah Anda dengarkan. Saya akan kasih rosario yang lantang. Rosario ini lantang sekali. Karena apa? Hanya dibuat di tahun jubilium. Rosario ujungnya bentuknya jangkar, lambang pengharapan. Tidak ditemukan di mana-mana kecuali di tempat ini. Karena kita sedang di sini, kalau ketemu di toko rohani ya ketemu. Cuman karena kita di sini ya ketemunya di sini. Dua pertanyaan dulu, dua rosario untuk pertanyaan pertama. Silakan. Ada siapa ya? Karena ada banyak sementara rosario cuma dua. Anda harus menunjukkan dengan semangat gitu ya. Saya
Ayo siapa? Ayo bertanding. Kalau cuma duduk, sorry lah ya. Ayo siapa? Ayo ada satu yang kompak. Ada yang lebih heboh. Iya. Ada yang lebih heboh. Ini terlalu bernafsu kalau maju. Silakan, ibu yang pakai baju itu silakan. Iya. Bukan hanya laut yang dipagar, gigi dipagar juga rupanya. Silakan. Siang. Tidak hidup ya, dites dulu. Saya dari Ella datang dengan berdua dong. Kalau suami istri, suaminya harus berdiri. Pertanyaan. Saya punya 3 anak dan semua remaja kecanduan gadget. Terutama yang kedua, waktu SD pernah dibully oleh gurunya, dibully yang sangat menyakitkan hati kami sebagai orang tua. Dan sampai saat ini anak kelas 3 SMP. Berkali-kali anak sebenarnya dia nakal, tapi berkali-kali bilang aku anak bodoh, aku anak tidak bisa aja, aku pelupa, aku terganggu penyakitan dan sebagainya. Tapi kalau kami bilang enggak, Marvel ini baik. Pokoknya segala positif. Jangan sebut merek. Panggil saja Bob. Roko ini baik. Tidak boleh seperti itu. Tapi Mbak Karut seperti meyakinkan diri bahwa dia seperti itu. Saya berkali-kali ke psikolog, ke psikiater atau di hipnoterapi. Gimana caranya supaya anak kami kembali lagi? Ada perbedaan kan? Belum sangat kelihatan, tapi ada perkembangan ya. Saat pandemi itu karena kami berlima di rumah lebih baik. Tapi kadang ada kalanya kalau kecanduan gadgetnya lagi, karena kami kan orang kerja balik lagi semua. Iya, oke. Pertanyaannya diterima. Terima kasih. Oh hebat ini. Untuk berani yang besar untuk sharing sekaligus berkata. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabannya rumit. Positif silakan sharing dulu. Dari pengalaman sebagai ayah, positif silakan positif. Ini kontraknya nanti beda. Kontraknya saya lagi tanya nama Ayo. Positif sharing bagaimana sebagai ayah misalnya berjumpa dengan seperti ini. Ya, ini berat. Tadi seperti katanya Romo tadi ya, ini pertanyaannya gampang, jawabannya rumit. Ya. Mungkin kalau mau sharing dari saya juga punya 3 anak. Mungkin kalau apa namanya, kalau masalah sama gadget tidak ke sana. Cuma satu hal mungkin saya bisa sharing bahwa dari awal memang saya selalu tekankan kepada anak saya dari kecil yang mendekatkan dengan Tuhan itu memang yang paling penting. Itu banyak membantu untuk menambah percayaan diri mereka bahwa mereka itu bukan cuma dicintai oleh papa mamanya saja, tapi terlebih dia harus merasa bahwa dia dicintai oleh Tuhan, sehingga saat tidak ada orang pun sekelilingnya, mungkin orang tua tidak bisa hadir, teman-teman yang diharapkan
tidak bisa hadir, tapi dia bisa merasa bahwa at least dia tahu bahwa ada Tuhan yang mencintai dia. Itu yang paling pertama. Jadi dari kecil memang saya selalu berusaha untuk bawa ketiga anak saya untuk hadir di persekutuan, hadir di gereja. Sejak anak saya lahir, baru usia 1 bulan pun itu orang bilang jangan pergi kemana-mana. Ada 1 bulan bawa anak saya pakai carrier gereja ke PD. Orang bilang nanti masih belum imunisasi. Saya bilang saya bawa dia ke Tuhan dulu deh. Saya bilang itu mungkin salah satu yang membuat dia kuat waktu di sekelilingnya bullying terjadi, mungkin suasana nggak enak, tapi dia bisa kuat. Suatu hari anak saya yang besar itu pernah tanda kutip sama temannya jadi prakteknya kekerasan, jadi anak itu temannya dia itu nyekek dia lah, pakai tali rafia, jadi benar-benar di atas gini. Itu biasa, benar-benar kayak di film. Jadi dia di sekolah itu dikalungin, lalu dipakai kaki, gitu, ditahan begini gitu. Itu apa namanya? Waktu saya dengar itu, saya sebagai orang tua masih marah. Tapi waktu saya tanya sama dia, terus kamu ngapain? Kamu nggak perlu dia. Kalau udah begitu tunjuk balik aja gitu. Saya bilang, enggak Pak. Katanya kan nggak apa namanya kalau kayak gini nggak boleh balas gitu. Jadi saya kadang-kadang antara saya ngomong ini firman Tuhan yang terlalu kuat atau saya akan bagaimana. Tapi dari situ saya tahu bahwa memang dia terlebih dahulu tahu bahwa ada cintanya Tuhan sama dia yang bisa memelihara dia. Gitu. Jadi walaupun dia kesulitan hari itu dia tetap sayang aja sama temannya. Dia nggak sampai bagaimana malah yang bapaknya lebih emosi mungkin ya. Mungkin itu sih yang saya bisa bagikan. Kalau yang praktikal lainnya nanti kita tanya kepada yang lebih expert, ada 2 orang ya. Yang rohnya nggak buat anak kok. Dari pengetahuan saya tahu dia pengetahuan yang luar biasa. Tapi Romo silakan. Ini contoh yang menunjukkan bahwa pribadi ini tidak jauh dari kerajaan Allah. Tepuk tangan untuk pasti. Tiap orang itu punya pengalaman kasih mula-mula. Pengalaman kasih mula-mula didapat dari mana? Dari papa dan mama. Dan kalau ini baik, maka yang berikutnya juga baik dalam kondisi apapun, terutama saat anak sedang mengalami keadaan tidak baik-baik saja, ketika berrelasi dengan peers, dengan teman sebaya, atau dengan orang yang lebih dewasa. Tetapi kasih papa dan mama saya tidak cuma benar kata positif. Kasih papa dan mama harus dimurnikan dalam kasih ilahi, harus diangkat, harus ditunjukkan bahwa sumber kasih papa dan mama itu bukan cuma Anda saja berdua yang saling sayang, enggak. Bukan cuma kita ini cuma kumpulan tulang, daging dan sedikit lemak babi ya. Kita kumpulannya orang-orang lemah, maka Anda harus mencinta ilahi di tengah supaya tangki anak Anda, tangki cintanya itu selalu penuh. Karena kalau dia hanya berharap referensinya hanya dari papa dan mama, dan mama lu kadang-kadang takutkan. Kadang-kadang Anda tidak bicara satu sama lain. Kadang-kadang Anda selek, lalu semuanya diam, sering basah. Sehingga para suami terpaksa menjadi seperti dukun, mencoba menebak-nebak apa yang di kepala istri saya. Jadi kadang-kadang kita nggak cukup mengandalkan cinta papa dan mama, harus kembali pada cinta mula-mula, hadirkan Tuhan dalam keluarga. Maka Kostef, terima kasih untuk jawaban yang sangat sofistik dan mendalam ini. Ini kuncinya menurut saya. Tapi lebih dari itu, kalau anak Anda sudah ternyata jadi korban, salah satunya adalah coba untuk bawa dalam lingkungan yang baru. Kalau Anda tidak membawanya ke lingkungan yang baru, values-nya atau set nilainya itu masih akan bagi. Dia akan merasa tidak berdaya, dia merasa tidak berarti, tidak berharga. Maka biasanya kalau mau agak cepat perubahannya, kalau Anda jadi ternyata adalah korban
selain melewati terapi yang macam-macam ada disebutkan, coba diangkat lingkungan yang sama sekali semuanya baru, supaya dia punya pengalaman riset lagi dari nol. Pelan-pelan dari pengalaman riset itu dia mulai memaknanya yang baru. Itu sebabnya ya, saya harap anak Anda disembuhkan lewat macam-macam pendekatan itu. Pendekatan psikologis sangat membantu, ditambah pendekatan rohani. Bagus kalau tetap diajak untuk mengalami kasih Allah yang mencintai, sebelum diberi kesempatan untuk pindah ke lingkungan yang baru. Kalau dia memang usianya sudah mulai beranjak dewasa, coba angkat dia, sama-sama cari sekolah yang berasrama yang baru, yang bisa memberi value set yang baru untuk anak baru. Saya tahu tidak mudah, tidak semua Romo yang bicara, tapi sekali lagi ini orang tua. Kamu dikuduskan dalam tidak mudah. Hati papa mana yang melihat yang menderita, mana yang melihat yang menderita, lalu dia merasa baik-baik saja dan papa dan juga pasti berdoa. Dan dengan itu kami dikuduskan. Ini jangan kebencian diri sebagai papa dan mama. Setia membimbing anak, tetap cintai dia, tetap berikan yang positif dan yang baik. Cobalah mengerti tiap anak punya kelemahan. Tidak usah membandingkan anakku yang jadi korban dengan anak lain. Nanti tambah kolor bahasa Indonesia-nya. Tambah sakit. Apakah bisa menangkap maksud Romo? Ya. Kita beri dukungannya untuk apa-apa. Rosalionya sudah? Belum? Mana Rosalionya? Seksi Rosalio mana? Seksi Rosalio. Sini. Iya, coba dikasih yang paling bagus ya. Kasih dua. Satu untuk pasangan ini, satu untuk anaknya. Bilang dulu dari Romo. Ya, dia punya ibu surgawinya. Oke? Tuhan memberkati. Sembayang ya, didoa. Tapi salamnya jangan diouting ya. Salam Maria sampai mati amin. Salam Maria sampai mati amin. You punya tetangga yang menjengkelkan, doakan salam Maria sampai mati amin. Kelilingi rumahnya itu salam Maria sampai mati amin. Enggak. Ojo direkam lagi. Enggak. Ojo direkam lagi. Terima kasih. Satu lagi ada sebelum Romo masuk materi. Saya Romo. Ya, kasihlah kepada Bapak. Ya, ini silahkan di depan. Rambutnya yang jago ya. Apa ya rambutnya? Romo pengen. Boleh. Namamu siapa? Saya Daniel. Kitab Daniel loh, yang dijaga singa itu loh. Ini rambut bukan rambut ya. Cuman ini tuntutan pekerjaan juga. Buat promosi. Buat promosi. Sales marketing. Jadi buat promosi sama tau kalau Romo mau kalau misalnya kita berapa kita harus memberikan kasih. Ya, Pak Daniel, pertanyaan. Ke anak, salah satu cara kita memfasilitasi ajak ke depan kita atau mungkin kita ada di mana. Cuman kadang-kadang ternyata kan kita boleh sampai misalnya sudah memang kita lesan, ya tapi tujuannya bukan masa depannya. Jadi tapi kalau misalnya harus bikin PR tiap hari, PR dari lesnya ya. Jadi itu mereka belum sampai nangis
itu kan ada masa-masa jenuh mungkin ya. Jadi kadang itu kayak kalau sudah waktu tertentu dia tantrum sampai misalnya kayak sudah memang kita leskan, ya tapi kan tujuannya buat untuk masa depannya juga. Jadi kadang sampai kalau misalnya harus PR tiap hari itu kan PR dari lesnya ya. Jadi itu mereka kayak tantrum sampai nangis kadang seperti itu ya. Nah, saya ini jenuh ya dengan apa? Jadi saya ini cuma kasih pilihan dia. Jadi kalau misalnya kita ini sebagai orang tua kita memberikan pilihan, jadi kayak tak lepas gitu. Maksudnya kamu, saya sebagai orang tua, tugas saya tuh, saya mungkin tuh kecil saya kan orang tua tidak sampai tidak bisa menggapai hal-hal yang misalnya saya dapatkan saat ini. Gitu. Dulu cat rambut bisa. Dulu tidak bisa, ya. Jadi sekarang kita berusaha keras. Pokoknya anaknya itu bisa. Ya, salah satu dengan kita memfasilitasi banyak hal. Contohnya, kamu di mana misalnya kita leskan, mau yang kita leskan itu kan bagi orang tua saya kan fasilitasi. Cuma karena keseringan kadang kayak tadi saat tertentu itu mereka kayak malas gitu ya. Nah saya cuma kasih pilihan dari bagi lagi bilang kamu mau les silahkan, ya juga bisa, apa masalah ya. Jadi misalnya kamu nanti les, konsekuensinya itu nanti kamu udah dewasa, kamu nanti nggak bisa apa-apa. Jadi kalau kita sebagai orang tua sebetulnya kan orang tua pada umum maksa ya anaknya kamu harus les ini. Oh iya, rata-rata papa itu maksa ya anak-anaknya ya. Papa mama, ayo apa ya papa mama? Ada maksa ya? Ada ya? Saya mengerti pertanyaan saya. Cuman kan saya juga mau Saya punya satu lagi, harus pada anakmu atau pada istri. Dua-duanya. karena saya jarang di rumah. Istri ada nggak? Iya. Enggak dong. Istri saya di samping dan apa tak jawab? Enggak. Tepat ada dia. Praktis dan anak-anak yang apa? Anak istri Saya jarang di rumah jadi pasti ada yang berusaha. Istri saya di samping Edan apa tak jawab Romo? Enggak Romo. Tepuk tangan untuk Pak Daniel. Ini pertanyaan yang sangat praktis dalam hidup. Dan anak-anak yang apa? Anak-anak yang sedang mengejar mimpinya pasti kita orang tua dukung dong. Pasti Anda akan berusaha sekuat tenaga mendukung. Tapi kalau anaknya angkatan, kalau anaknya itu terombang-ambing, kadang iya, kadang enggak, kan kita gemes juga lihatnya. Nah, yang bisa menjawab ini adalah Ci Olive. Bagaimana menjawab? Silakan Ci Olive. Tadi sudah di-spill sama Coach Ica, siapa mulu. Ya, kalau saya sih nggak milih opsi itu. Kalau saya milih opsi yang ketiga. Yuk kamu tak temenin yuk ngerjain PR-nya. Jadi saya kan memilih opsi yang itu. Karena tadi kan kalau dari ceritanya adalah anaknya minta sendiri untuk kesini, tapi dalam perjalanan itu ternyata ada bengung. Dalam perjalanan ada bengung saya. Gitu. Dalam perjalanan itu kan ada kesulitan. Nah rata-rata kan setiap ya manusiawi ya, ketika ada kesulitan tuh pingin mundur itu manusiawi, pingin berhenti itu manusiawi. Tapi kalau ya kembali kepada saya ya gitu ya, saya tidak memberi pilihan mundur karena hidup itu kan terus maju. Jadi mereka harus menghadapi konsekuensinya ya seperti tadi. Jadi pada waktu itu saya menemani dia di sampingnya. Jadi ini kejadian tapi anak saya belum remaja, anak saya masih kelas 1 SD. Kebetulan PR-nya banyak gitu. Jadi dia masuk memang lebih awal. Dia nangis ngerjain PR. Awalnya mama pikir gue harus ngerjain PR, tapi setelah saya pikir akhirnya saya temenin. Saya temenin dia kerjain dari sini dulu, bisa dari sini. Sekarang kalau kerjain PR udah nggak pernah ditemani. Jadi sebenarnya tidak dulu. Bisa jadi mereka cuma yang ini apa ya sih bukan aku. Mereka hanya butuh untuk encourage saja. Ya udah selanjutnya itu dia ngomong. Selanjutnya silakan silakan. Saya pikir itu indahnya ya. Ada papa dan mama. Anda kalau Romo tidak mengalami punya istri, punya anak. Jadi Romo itu jauh dari romantis. Romantis. Sehingga apa yang terjadi kami lupa Romo ya bahwa umat terutama yang masih anak-anak ini sejatinya ada aktif, partisipatif, terlibat dan buat anak. Maka Anda itu tahu rasanya berkembang. Lalu Anda tahu rasanya dari ini anak pertama. Anda melihat sendiri anak-anak itu bicara kata, maka anak-anak
adik-adik. pasangan suami istri yang jadi papa dan mama. Lalu Anda tahu rasanya dampingi anak-anak langkah pertama. Anda melihat sendiri anak-anak itu berbicara, Papa, Mama, Oma, gitu. Anda bisa melihat anak-anak Anda berproses. Saya sering salut pada pasangan suami istri yang jadi papa dan mama. Karena hati Anda itu bukan hati manusia normal. Ini manusia normal nih. Anda itu abnormal semua. Mengapa? Karena begitu Anda punya anak, Anda itu rela terluka. Anda itu rela memberikan diri Anda. Bahkan kalau anak Anda sakit, bahkan mungkin ada yang berkata, Tuhan jangan anakku yang sakit, aku aja yang sakit Tuhan. Aku aja Tuhan. Ada ayah-ayah yang tatoan, gotok. Pergi ke gym tiap hari, ototnya mana-mana. Anaknya vaksin, bapak nangis. Kejar-kejar. Lihat, hati Anda itu sudah hati abnormal. Hati Anda adalah hati, kalau dalam bahasa kitab suci, hati yang dipenuhi dengan patos Allah. Hati yang dipenuhi dengan hati Allah yang sedang terbakar oleh cinta. Itu hati orang tua. Makanya kalau anak-anak mengeluh tentang kesulitannya, Papa, ingatlah. Mereka belum bisa kadang-kadang berjalan sendiri dilepas. Di balik keluhan itu mereka bukan mau berhenti sebetulnya sekali. Tetapi apa? Mereka butuh dengarkan, mereka butuh didukung. Di balik keluhan, mereka melihat Anda itu sebagai figur yang, ayo nak, ayo bisa, ayo nak bisa. Kapasitas itu yang sekarang makin hilang di zaman modern. Ayo nak, ayo, ayo. Karena apa? Kita diburu oleh waktu, kita diburu oleh target. Sehingga kita tidak cukup sabar menghadapi anak-anak yang seperti berubah sana berubah sini. Kita tanpa sadar juga Tapi Anda itu bukan hati manusia normal. itu duit, Ini waktu, manusia. uang katanya, time is money. Banyak aku jangan menyanyiakan uang Papa. Karena begitu Anda Jangan menyanyiakan apa. Waktuku berharga. Akibatnya apa sadar? Hatimu yang aku paling target sehingga dari keluar sana. bahkan Contoh ya, hati yang normal ini ngomong. anak yang percaya anak di asrama kelas 1 SMA. Dia piket kamar makan, tahu ceritanya? Dia piket kamar makan, dia bersihkan sendok. Satu kali saya lihat dia itu anaknya piket di bawah meja makan kami, di bawah kolong meja itu. Ngapain? Dia lagi pakai pisau kami, menggaruk jempol kakinya dan telunjuk kakinya yang sedang kadasil, digaruk pakai pisau kaki. Anak saya normal, tidak pernah jadi orang tua. Nah itu dia tak anggap sebagai anaknya orang. Tak anggap sebagai anaknya. Saya berdiri, nak, otakmu itu loh nak, gitu. Itu pisau romo enak, baru sampai kurang kejam. Dan gue itu pisau romo. Enggak romo ini bersihkan, saya bersihkan diri saya ketakutan. Saya bersihkan pakai nempel yang bersihkan. Jadi sudah kena kaki yang kadasan. Saya bersihkan. Kena lagi kain. Pakai apa? Pakai nempel. Wah, betul Pak saya. Jadi sudah kena Baru kaki kata. yang kades. Di kepala saya ada suara. Belum selesai dengan anak ini. Meletup. Maka saya. Maka saya bilang, saya tahu itu suara Roh Kudus. Baru kata kamu. Di kepala saya ada suara. Aku belum selesai dengan anak ini Romo. Mak kelakep saya. Marah saya hilang. Saya tahu itu suara Roh Kudus. Aku belum selesai dengan anak ini Romo. Ya toh? Karena dia masih anak-anak. Dia bisa buat salah. Dia boleh mengeluh, dia loh belum selesai dengan hidupnya. Tuhan masih berjalan bersama dia. Ya toh? Amarah saya hilang. Ya sudah, sana bersihkan pisaunya. Disitulah kebodohan saya yang paling besar. Dia ambil pisau yang dia pakai untuk garuk kakinya itu bersama pisau-pisau yang lain. Sehingga saya nggak tahu pisau mana yang dia pakai. Akibatnya apa? 1 minggu saya nggak makan roti. Saya cuma liatin romo-romo lain makan roti. Saya nggak cerita. Tak ndeloi ngono. Enak Romo? Enak. Rasanya gimana? Krimi-krimi, mushroom gitu. Enggak enak kok, butternya enak katanya. Dalam hati saya, rasain. Karena apa? Kita kadang-kadang dengan logika kita yang time is money, target. Kita pengen anak kita pintar dalam 10 langkah ke depan. Tapi kita lupa bahwa anak ini sedang berproses.
Maka berbelas kasihlah pada anakmu, apalagi anak yang sering menjengkelkan Anda. Itu berkat untukmu. Betul. Berkat yang berat. Itu berkat. Berkat untukmu. Semakin anakmu menjengkelkan hatimu, semakin kamu sedang disucikan oleh Allah. Semakin anakmu menjengkelkan dan membuat marah dan membuat kecewa, semakin Anda disucikan oleh anak-anak Anda. Salahnya kawin. Dan Anda disucikan dalam air mata, disucikan dalam kekhawatiran. Jadi nggak selalu anak itu prosesnya mulus gitu loh. Jatuh, bangun, jatuh, tiarap, belum. Selalu ada proses yang rumit dalam pertumbuhan anak-anak. Mengapa? Karena dia manusia. Kalau Anda pengen dapat anak yang sempurna, otak yang selalu diganti sama komputer, selalu otaknya. Tapi coba lihat, semakin anak Anda menjengkelkan, semakin sedangnya anak Anda itu dibeda dengan Anda. Coba lihat, semakin menjengkelkan, pasti ada bapak dari ibunya yang juga menjengkelkan hati. Betul tidak? Betul tidak? Ibu-ibu betul tidak? Kami betul. Betul. Jadi ingat kalau anak-anak itu. Kasih tepuk tangan untuk Pak Daniel. Ada Rosario yang warna ini enggak? Pirang, ada nggak Rosario pirang? Enggak. Rambut saya ini enggak tahu kenapa. Ini kalau saya cacat gini. Dari kecil saya sudah gondang-gondang kayak sapi gitu. Waktu kan sini putih, sini hitam, sini putih, sini hitam. Ya awalnya lemu. Ada sapi. Jadi sekarang bilang putih semua saya sudah bahagia. Kelihatan bagus toh? Bisa di sana toh? Satu pertanyaan terakhir sebelum Romo masuk sesi. Satu pertanyaan terakhir sebelum Romo masuk sesi. Anda masih mau tanya? Ya sudahlah. Dia menang, dia pakai you can see. Silakan Ibu. Ora toh. Tadi ketekmu kemana-mana ya. Iya. Ya wes yuk, Ci silakan. Ya siang. Nama saya Jessica. Saya punya 3 putra, 2 anak cewek. Anda masih kan? Ya sudah. Dia pakai you can see. Silakan Ibu. Orang tadi ketekmu mana ya? Ya, silakan. Ya, nama saya Jessica. Saya punya 2 cewek, 1 cowok. Dalam proses urutannya cewek, cowok. Cewek, cowok.
cewek. Yakin nggak kamu ngomongnya yakin? 2 cewek, 1 cowok. Nah, dalam proses Maaf, urutannya. cewek, Yakin nggak kamu ini ngomongnya yakin orang? Cewek. cewek, cowok, cewek. Oke. Cewek. Cewek, cowok, cewek. Oke. Cowok tengah ya. Oke. Pacaran sedang. Membesarkan anak. Saya dalam membesarkan anak ini, orang tua kan pasti ada emosi ya. Kadang itu marah itu nggak terkontrol. Kadang sampai membuat anak ini teringat-ingat sakit hati sampai teringat-ingat gitu. Nah terus kita sebagai orang tua sudah memperbaiki, berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Orang tua pasti juga pernah salah dalam mendidik anak. Nah, Sering orang tua salah. Apalagi kamu. Makanya saya tanya ke Romo. Pertanyaannya. Nah, gimana caranya supaya anak ini nggak teringat-ingat terus, padahal kita sebagai orang tua sudah memperbaiki gitu. Jadi orang tua yang terbaik, tapi anak ini masih tetap teringat. Takut mamanya atau papanya kayak gitu lagi. Kita kurang percaya. Ini sering terjadi. Apa yang bisa kita buat? Pertanyaannya. Untuk merubah pandangan anak bahwa kita sebagai orang tua juga pernah salah dan mau berubah untuk lebih baik. Iya, pertanyaan sangat bagus. Tepuk tangan untuk ibu kita. Ibu kita. Jessica Bongso ya. Saudari-saudaraku, sebelum promo tadi ke bawah, saya mengisi sesi 1,5 jam di kelompok terutama remaja yang sudah bisa mengkomunikasikan perasaannya dengan lebih baik. Sekitar 15 orang menangis waktu rombongannya. Apakah ada yang pernah mengingat kata kurang baik yang keluar dari mulut kalian? 3/4 yang mengacung tangannya. 15 orang sampai menitikkan air mata. Ada satu anak yang lucu banget, lemu, putih, pokoknya kayak anak gajah, pokoknya lucu di sebelah saya. Saya nggak tahu itu papanya, mamanya ada di sini kayaknya. Ini kembaran saya, tapi lucu lebih ganteng. Anak ini bilang promo saya ingat dulu bisa berkaca. Orang tua saya manggil saya. Romo nggak boleh ngomong kata kasar. Bodoh. Kasih bahasa isyarat kepada dengar. Saya ngomong bapaknya pernah ngatain dia karena nilainya jelek, 6 semuanya. Terus bapaknya punya dasar anak. Ya. Lalu dia teringat itu kejadiannya anak. Udah lama Romo. Waktu saya kelas 2 Romo. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 3 Romo. Jadi saya sempat tadi terharu ya ketika ikut generasi ya. Banyak sekali anak terluka. Dan itu adalah salah satu gejala psikologi umum yang ada di antara anak-anak kalangan gen apa sekarang dia. Ini yang anak-anak kecil ini gen alpha mulai grup TK ini gen alpha yang sudah SD SMA itu masuk gen. Mereka ini tidak bisa komunikasi sedikit pun. Karena apa? Situasi pendidikan pada umumnya tidak mengajarkan itu pada mereka. Berbeda
generasi Romo, generasi Anda yang mungkin rambutnya sudah mulai muncul, uban bakat sudah berambut. Anda hidup dalam generasi yang sama sekali berbeda. Siapa di sini di antara kita yang belum makan rotan? Tahu makan rotan? Angkat tangan. 3/4 pantas di sini ada 3/4. Siapa yang dipukul pakai kali pinggang? Siapa yang sering dikatakan dasar? Matching dan ini orang cocok yang melukai dan yang lain saya sama. Apa pesannya? Kadang-kadang gengsi mereka dikatain sedikit lukanya dalam sekali. Tidak seharusnya. Dan aku berkata seperti itu. Mereka membenci aku. Soalnya apa jalan pintasnya lalu menafsirkan kata-kata kita seperti itu supaya Anda tidak mencintai. Dan itu terutama banget anak. Itu bukan salah Anda ya, itu memang generasi itu. Tetapi pada saat yang bersama mereka juga punya potensi untuk percaya. Jangan jadi bodoh, ngomong sing-sing. Apalagi punya terapi ganggu. Jadi saya merasa ganggu yang dibutuh. Dengar baik-baik. Apalagi Gen Z ini seringkali selain mereka itu rapuh, diomongin sedikitnya lama sekali dirasa. Tapi mereka bisa ngomong sedingin orang dewasa pada saat yang bersama. Mereka bisa mengucapkan pernyataan-pernyataan yang mengagumkan Anda dan yang membuat Anda tertegun karena ada benarnya perkataan mereka. Contoh, ada satu pasang suami istri datang ke pastoral. Ibunya nangis kecewa punya anak seperti itu. Panggil saja namanya Romo. Jadi Romo ini Romo. Saya ngomongin sedikit. Kamu itu harus belajar hidup supaya tidak susah. Kamu itu harus belajar yang tinggi. Ayo berjuang, belajar. Dia dengan logika generasi Z. Dia tinggal ngomong, maafkan saya memang kurang belajar di perkara, tapi Bapak jadi urusan itu salah ibu miskin dan salahmu dan hidup singgah atau hidup miskin. Harusnya merasa bersalah menyusahkan nangis datang ke pastoral. Mereka yang pada saat yang bersama bisa menyakiti hati Anda karena analisa logis, perasaan. Inilah generasi Anda bersama di satu sisi sangat delik, tapi di sisi yang mereka hati orang dengan kata namanya langsung datang. Menurut data tahun 2020 tingkat tinggi tidak terampil jangan belicin karena memang tidak terampil. Itu salah saya itu salah. Mari kita tinggalkan anak-anak orang belajarnya bukan hanya dari guru atau dari orang tua, sumber belajarnya dari internet, dari Google, dari AI. Ampun siap akan habis banyak kata-kata dengan Anda rasa penuh dewi. Salahin gawe. Buat jangan takut buat yang banyak. Oke? Jadi Romo hanya mau mengatakan ini fenomena yang umum yang sering terjadi. Orang tua harus bagaimana berhadapan dengan itu. Habis ini kita
singkat aja lagi ya. Oke? Silakan. Oke, kalau dari saya, ya kalau mau anaknya lupa dijedokin kepalanya. Ngawur. Bisa kan dilakukan. Dikasih obat tidur katanya. Satu yang adalah menjadi orang tua itu harus punya kerendahan hati. Ketika anak mengingat kembali, apakah masih bersalah nggak sih? Atau jangan-jangan mama sudah bilang kamu ngomong lagi. Jadi seolah-olah anak nggak boleh terbuka aja, dan seolah-olah gitu. Padahal sebetulnya masih melepas. Dan luka itu bisa kalau dia mengeluarkan dan itu di-accept sama orang lain. Ketika dia ngomong, aku itu ngomong itu ya waktu itu memang melakukan ya mama sorry ya kamu masih ingat kamu masih keraknya yang penting dia merasa lukanya kan kalau peristiwanya pasti selama dia hidup kalau dia sudah gak ingat pasti lupa itu aja. Jadi kalau misalnya Anda masih mengingat kesalahan Anda akan wajar dan normal. Hanya saja bagaimana perasaannya ketika dia mengingat itu. Ketika saya dipukul orang saya memang hari ini saya ingat bagaimana prosesnya saya ambil roman tapi rasanya sudah berbeda. Dan saya bisa memaknai sesuatu ya waktu itu memang cara saya salah. Tapi yang melihat bahwa papa saya sudah menjadi saya anak yang bertanggung jawab. Nah jadi kalau kita bilang adalah pemulihan luka batin anak tidak ingat, berarti hati-hati mungkin berarti yang obat tidur di situ. Tapi obat tidur kita bisa melihat dengan berbeda dalam kejadian yang sama. Itu dari saya, silakan dulu Steve. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Cukup silakan. Iya. Dari saya kalau pertama sendiri saya berani untuk habis saya marahin saya harus berani untuk minta maaf. Jadi kadang-kadang kita suka kalau sudah emosi lagi kalau kerjaan banyak itu tensi ada kata-kata yang tidak berkeluaran setelah itu sadar bahwa menyakitkan. Saya selalu biasakan ngomong selesai reda dan ingin papa maaf ya, papa minta maaf kalau tadi papa nggak apa namanya bikin nggak enak. Sadar papa minta maaf. Itu saya biasakan. Yang kedua, saya ingat tahun lalu kita bikin acara YSF dengan Joni. Kita nggak nyangka, tapi memang ternyata aspirasi yang ini sekarang ini memang kelihatannya afi inside itu sangat rapat. Karena waktu kita beberapa kali dari acara itu mau minta mereka untuk menuliskan, lalu kita memberikan teman-teman ASN namanya konseling mereka itu banyak yang menurut kita itu doesn't make sense at all. Dia looks pretty, smart, udah gak ada cacatnya, behind that dia yakin bunuh diri. Saya suka sama hidup ini, saya begini, dan itu bukan ngomong 1-2 dari 100 orang, mungkin hampir setengah ngomong demikian, dan itu cukup mengagetkan kita. Iya, tugas kita kalau seperti yang tadi saya ngomong pertama, satu kita sebagai manusia, saya berusaha untuk saya akan maaf kalau saya salah. Nggak tahu posisi saya sebagai seorang apa, salah ya salah. Gitu. Kalau saya marahin dia dengan kata-kata yang nggak enak, ya apa namanya, saya maaf. Kedua, I have to bring ke Tuhan lagi. Karena satu-satunya ya cuma Tuhan bisa memulihkan. Tadi katanya Olive bahwa mereka mungkin nggak bisa lupa, tapi rasanya mereka bisa hilang, mereka bisa ganti, mereka bisa paham, itu yang paling penting. Dan itu yang bisa mengubahkan bukan kita. Karena kalau kita akan maksakan ngomong sama mereka, besoknya bisa kita akan jadi lebih marah lagi. Karena kita sudah tahu papa itu nggak maaf ya, sudah ya.
ya, nanti lagi ya. Baru dia balik lagi sana, ya kan? Jadi paling benar adalah bawa dia ke Tuhan, bahwa benar-benar mereka pahami bahwa Tuhan itu bisa mengubahkan. Dan yang ketiga, ya kita doakan. Ya, kita berusaha untuk berdoa, kita minta sama Tuhan. Jadi, Tuhan, saya sudah salah nih Tuhan ya, saya sudah minta maaf. I already done my part. Saya sudah minta maaf sama saya, sudah kasihkan penjelasan kenapa Papa melakukan itu tanpa perlu gengsi. Karena ada beda memang. Zaman dulu kita dipaksa untuk memahami orang tua. Zaman yang ini nggak bisa kita lakukan sama seperti yang Papa kita lakukan kepada kita. Ini yang dua. Jadi yang ketiga saya didoakan terus Tuhan. Buat anak saya ini saya mohon ampun saya seperti ini, tolong Engkau yang beri dia aku bisa jalan, Engkau bisa apa nih caranya Tuhan supaya dia bisa punya pergaulan yang enak, mereka bisa ikut. Kalau ikut ke persekutuan itu bukan cuma kayak dipaksa, tapi saya sama istri saya dulu Tuhan, walaupun saya dari kecil dibawa ke persekutuan bukan berarti mereka tanpa perlawanan mereka akan merasakan apa, tapi kami berdoa Tuhan kalau boleh Tuhan waktu mereka walaupun mereka paksa, biar mereka waktu datang ke persekutuan itu mereka datang ke kegiatan rohani itu they feel something, they get something. Jadi itu peran kita juga yang secara di belakang bukan cuma mendorong mereka, memfasilitasi mereka bisa, kita doakan juga supaya dia dapat sesuatu waktu datang. Bukan berarti kalau kita tugas kita cuma bawa aja lalu selesai itu urusannya promo supaya di waktu acara supaya mereka semua dapat sesuatu. Enggak, orang tua waktu kirim kita juga kan waktu saya kirim anak-anak saya pergi ke Tumpang, pergi ke retret apapun, kita berdoa supaya dia dapat sesuatu. Itu bagian kita. Saya rasa itu menurut saya luar biasa. Tepuk tangan dong pasti ya. Ini salah satu tips latihan rohani yang bisa Anda lakukan ya ketika Anda menyadari bahwa hidup Anda itu gampang sekali marah, tak pada pasangan, tak pada anak ya, supaya Anda tidak gampang tadi langsung meledak gitu ya, langsung mengeluarkan kata-kata yang beracun gitu. Jadi Anda namanya mundur 2 langkah. Ini latihan rohani mundur 2 langkah. Semalam baru kami bahas di kajian community. Jadi Anda kalau merasa kedengaran, kalau Anda merasa tidak baik-baik saja dalam hidup, ya, pada saat peristiwa itu mulai memancing emosi negatif, Anda mundur 2 langkah. Langkah pertama, sadari emosi negatifnya apa namanya. Sadari emosi negatifnya apa namanya. Karena bisa jadi itu jengkel, itu marah, itu sedih, atau bisa jadi itu mau dipegangin, digendong aja saja. Yang pertama mundur pertama dari perasaan Anda, kasih nama perasaan Anda. Karena tidak semua perasaan itu marah. Ada rasa jengkel, ada rasa terganggu. Saya kalau dengar suara-suara bising dari luar itu, oh saya cuma terganggu, tidak bisa marah. Tapi kalau suaranya orangnya 1 meter di depan saya teriak-teriak, oh saya bisa marah gitu ya. Anda tahu levelnya? Kalau Anda kesulitan memberi nama emosi Anda coba lihat lagi, oh ini sebenarnya perasaan apa? Mundur langkah pertama. Setelah itu diberi level 1, 2, 3, 10. Dikomunikasikan kepada orang yang bersangkutan. Istriku, aku sekarang sedang jengkel level 3 dari 10. Gitu. Kalau 10 itu udah paling tinggi. Istriku, suamiku, aku sekarang sedang marah level 7,5. Karena kamu pulang malam tanpa alasan. Jadi mundur yang pertama itu untuk mengenali emosi Anda, memberi ukuran, lalu mengkomunikasikan. Oke? Kalau itu masih sulit, mundur 1 langkah lagi, langkah keduanya. Langkah keduanya adalah coba melihat bahwa realitas emosi itu kayak kabut, berombang-ambing, tidak nyata. Itu ilusi.
Emosi Anda semuanya itu ilusi. Itu tidak nyata. Karena cuma sementara. Anda kan tidak 24 jam marah terus. Wih, saya apa yang 24 jam marah terus. Anda kan tidak semuanya sedih terus. Dan Anda tidak semuanya gembira terus, enggak. Jadi ada kesementaraan, makanya ilusi. Nah, coba bertanya pada diri Anda, di balik ilusi kabut itu, sebetulnya apa alasannya? Mengapa saya itu marah itu mengapa? Dan selalu ada alasan baik di balik marah. Catat kata saya. Di balik marah, di balik kabut marah itu selalu ada alasan yang baik. Anda marah pada anak Anda. Yang tadi misalnya sekolah dengan 3 kali. Alasan baiknya apa? Saya ingin anak saya itu punya resilience, punya daya tahan, daya uji. Fokuslah pada yang baik, jangan pada marahnya. Apakah menangkap? Menangkap maksud saya? Perhatikan, di balik semua marahmu selalu ada gandum, selalu ada yang baik. Maka 2 langkah ini bisa Anda praktekkan. Romo, tapi sulit Romo. Saya kalau udah lihat langsung meledak ya Romo. Nah, ada tips berikutnya. Sebelum Anda meledak, tarik nafas dalam 3 kali. Angkat sambil angkat tangan. Itu meredam supaya suhu Anda tidak habis selalu meledak. Coba lakukan ya 3 kali. Anda berdiri, tarik nafas dalam sambil menarik tangan Anda seluruhnya. Saya tak peduli pakai Rexona, pokoknya pola 3 kali. Bahkan sekali menentukan itu sakit. Ayo beri semua. Tuhan, Engkau mengenal anak-anakmu. Barang siapa tidak maksimal mengangkat tangannya, keraskan itu 3 kali. Amin. Bisa sebayangin Pak. Praktek langsung ya. Namanya workshop kan. Untuk mengelola emosi Anda coba gunakan Anda. Karena Allah memberi kita karunia nafas pertama-tama. Nafas roh Allah itu ada di nafas kita. Jadi kalau Anda tarik nafas, jangan tarik nafas. Itu cuma oksigen dan karbon dioksida yang sebagai orang Kristen Anda harusnya sadar setiap nafas kita. Jadi ketika Anda menarik nafas, Anda menarik karunia Allah. Dalam. Coba yuk. 1, 2, 3. Keraskan E-nya Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Langsung dilepas gitu ya. 1, 2. Coba 1, 2, 3. Sekali lagi dalam. Yang ini harus dalam. 1, 2, 3. Lebih baik, lebih segar. Itulah fungsi kita sebelum 2 langkah tarik nafas 3 kali. Tepuk tangan untuk Anda semua luar biasa. Nah, waktu Romo sampai 2:20. Oke. Sekarang ini Romo akan singkat saja sebelum nanti anak-anak pada turun. Kita membicarakan dewasa. Kalau ingin di ya. Loh, mana mulai? Kita baca judulnya 1, 2, 3. Waduh, sudah makan siang kok energinya sendiri. 1, 2, 3. Judulnya. Drama Korea dari mana? Next, tapi isinya ampun. Next. Ini bahasan kita, Romo akan cepat aja. Next. Itu nggak bisa dibaca. Nah, ya itu. Imago Dei dari salah. Anda tahu ya, bahwa kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Kita kejadian itu loh. Anda tahu toh? Kita diciptakan sungguh laki-laki dan sungguh perempuan. Anda tahu toh? Tandanya bahwa Anda laki-laki. Halo para bapak. Anda laki-laki, Anda teman itu apa tandanya?
Tandanya apa? Ada gajah kesitaan. Pakai perumahan sih. Tandanya laki-laki tahu ya? Apa? Jakun. Bahasa Inggrisnya Adam's apple. Apel yang ada. Menurut legenda orang Barat, waktu Adam dan Hawa digoda buah terlarang, yang makan pertama itu Adam apa Hawa? Hawa dulu yang makan pertama. Hawa makan dua. Maka turunlah kerongkongannya, lalu ke samping kanan dan samping kiri kanannya loh ya legendanya. Lalu Adam ini makan belakangan, dia baru makan sedikit. Belum sampai kata nyangkut di situ sudah diutuhan. Ada. Itu kisahnya katanya namanya Adam's apple. Ini kalau nggak bisa berarti tenang nih. Legendanya memang seperti itu. Nah, yang menjadikan kita laki-laki atau perempuan bukan saja organ kelihatan dan bukan hanya organ kewanitaan. Yang menjadikan kita itu laki-laki dan perempuan itu adalah keseluruhan diri kita, cara berada kita sebagai seorang laki-laki dan seluruh diri dan seluruh keberadaan kita sebagai perempuan. Karena ada yang apelnya diambil satu karena cancer, apelnya diambil dua-duanya karena cancer. Tetap wanita kan? Wanita. Ada yang amin-amin. Belalai gajahnya nggak sengaja potong misalnya. Laki-laki kan? Laki-laki masih tetap kan? Itu bukan hanya soal organ, tapi seluruh cara menghadirkan diri. Kerja romo sambil nggak romo dipotong ya, mata dulu. Romo ini utuh penuh, hanya tidak sembarangan digunakan. Jadi apa yang mau aku sampaikan, kita diciptakan sungguh laki-laki dan sungguh perempuan, dan itulah sebetulnya kenyataan yang menjadi kebenaran iman kita. Di luar sana banyak orang mengkritik gereja Katolik karena mengatakan kok gender itu berbeda dari biological sex katanya. Biological sex memang cuma laki-laki dan perempuan. Tapi namanya gender itu adalah konstruksi loh. Sehingga ada gender ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya. Sampai sekarang ini ada 112 gender yang diakui. Ada yang 3/4 perempuan, 1/4 laki-laki. Ada yang setengah laki-laki, setengah perempuan. Ada yang macam-macam. Ada yang mengambil mengidentifikasi dirinya sebagai kucing misalnya. Ada komunitas miau-miau itu. Dan itu dilindungi oleh undang-undang di Amerika Utara, misalnya di Kanada. Komunitas miau-miau. Jadi kalau dia mengidentifikasi dirinya sebagai kucing, berpakaian seperti kucing, dia melamar pekerjaan. Waktu interview, Anda dari mana? Miau. Nama Anda siapa? Miau. Ini harus diterima karena mereka kelompok yang dilindungi oleh hukum. Dan di ruang kerja itu harus disediakan itu loh, tempat makan kucing karena makannya seperti kucing pada manusia. Anda mungkin kalau nggak lihat, nggak percayanya ada banyak sekali seperti itu sekarang. Karena apa? Iblis itu mengubah apa yang menjadi sabdanya. Oke? Jadi bersyukurlah Anda yang menjadi pasangan suami dan istri. Karena Anda sedang berakar pada firman Tuhan yang menjadi pokok kebenaran kita. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Pegang tangan istri. Pegang tangan istri. Pegang tangan suami yang bawa suami. Yang bawa istri. Yang kencang. Tanya istrimu, apakah aku sudah menjadi laki-laki? Tanya. Apa jawabannya para istri? Sudah, tapi belum memuaskan. Tanya sekarang pada istri dan pada suami, apakah aku sudah menjadi seorang wanita pada suamimu sekarang?
Jawabannya apa? Jawabannya apa, Bapak-bapak? Sudah cukup baik. Sudah. Bapak-bapak yang mengungkapkan kenyataan. Kita bersyukur Anda yang disatukan dalam sakral perkawinan, Anda ambil bagian dalam firman Allah yang menjadi landasan kebenaran keadaan manusia. Romo kasih tahu ya sekarang ya. Kenapa hubungan antara suami dan istri itu derajatnya tinggi sekali sampai nggak bisa dipisah. Sampai dengan kuasa apapun nggak bisa dipisah. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang jadi suster, misalnya dia jatuh cinta sama Romo misalnya. Lalu mereka berdua memutuskan menikah. Jadinya mantan suster, mantan Romo kawin. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ada apa? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Boleh apa? Boleh apa nggak? Nggak boleh loh yo. Satunya Romo, satunya suster. Punya janji masing-masing. Tapi kalau kecelakaan atau satunya menak. Misalnya kecelakaan atas dispensasi gereja bisa membebaskan mereka dari janjinya. Janji kawinnya bisa dibebaskan, bisa diberi dispensasi. Dan itu sebabnya ada beberapa mantan Romo yang telah menerima dispensasi dari Vatikan, dari Kata Suci, mereka bisa menerima sakramen pernikahan. Lengkap 7 sakramen mereka punya. Amin. Tapi termasuk saya ada yang seperti itu. Tapi amin ya, Romo Yoko ya. Saya ini kancingnya 33 dari atas ke bawah. Jumlah kancing saya 33. Wes rasa itu. Nanti sampai ada yang bisa satu kalian itu. Ini jumlahnya tinggal lambang usia Yesus ketika dimakamkan. Artinya apa? Saya punya jubah ini. Saya mau pakai sampai saya mati, sampai saya dimakamkan. Itu doa saya tiap hari. Ya kadang-kadang tergoda untuk kami. Saya selalu Tuhan, aku setia ya Tuhan sampai mati Tuhan. Bagian perut ke bawah, kancingnya double. Ini kenyataan manusia. Jadi kalau Romo dan suster boleh dapat dispensasi. Dan jenengan yang sudah suami istri sah Katolik pernah ada cerita gereja Katolik memberi dispensasi perceraian kepada pasangan A dan B. Apakah terjadi seperti itu? Nggak ada. Karena firman Tuhan itu jadi hukum ilahi. Sementara hukum selibat itu hukum gereja, bukan hukum ilahi. Itu bedanya. Perkawinan itu hukum Allah. Itu hukum Tuhan. Karena firman-Nya jelas, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sementara selibat itu hukum gereja, saudara-saudara. Kenapa martabat Anda akan begitu tinggi? Karena persis persatuan antara Adam dan Hawa. Kitab suci kan dikatakan bukan antara Adam dengan bejo. Enggak dikatakan demikian antara Adam dan Stevie. Enggak dikatakan demikian. Persekutuan antara Adam dan Hawa ini melambangkan karunia Allah yang menciptakan. Makanya penciptaan Allahnya adalah karunia yang diberikan pada pasangan-pasangan yang diberkati. Apa karunianya? Menciptakan keturunan. Anda ambil bagian dalam karunia Bapa Pencipta. Kalau Allah menciptakan dunia dan seisinya, Anda mendapat karunia untuk menciptakan keturunan. Yang caranya Anda semua sudah tahu. Itu karunia Anda. Romo suster frater tidak mendapat karunia. Karena hanya yang diberkati yang
mendapat karunia. Indah ya. Anda mengambil bagian dalam kuasa penciptaan Tuhan. Yang lebih gila lagi apa saudara-saudara? Selain Anda punya kemampuan untuk menciptakan kehidupan sama seperti Bapa surgawi ini, kalian tidak bisa diceraikan oleh apapun. Mengapa? Karena kalian menggambarkan kesatuan antara Kristus dengan gereja. Kalian menggambarkan persekutuan antara Kristus dengan gereja yang tidak mungkin diceraikan. Maka kalau Anda setia, sejelek apapun istri Anda, tapi si pria setia, dia sedang menjadi Kristus. Dia sedang menjadi imam, nabi, dan raja yang menguduskan keluarga. Semengecewakan apapun suami Anda, kalau Anda setia pada istri, nggak ada hubungannya. Tapi Anda sedang menggambarkan kesetiaan gereja kepada Kristus yang tidak bisa diceraikan. Romo kasih lebih satu rahasia ya. Romo kalau udah mau tentang Pak Sutri ini, Romo pengen Anda itu matanya terbuka, gila ya. Ternyata sakramen perkawinan itu begitu begitu powerful ya. Satu lagi tak. Anda tahu ekaristi? Bahannya apa? Bahannya apa? Lo kalian malah ragu-ragu ekaristi lo? Misa itu bahannya apa dan apa? Ada roti air, ada daging, ada apa lagi? Bawang putih, rendang. Manggal ya? Saya tak sebagai alam itu loh, apa? Rotinya dari apa? Hanya boleh dari gandum, tidak boleh. Kenapa? Di dalam gandum, bulir-bulir gandum itu, kalau dipotong dua, ada yang namanya endosperm. Endosperma. Lambang apa itu? Lambang apa? Lambang maskulinitas namanya, ada sperma. Bapak-bapak bingung kan? Endosperma. Makanya gandum itu nyembuhnya berbulir-bulir itu karena ada spermanya, ada endosperma namanya. Maka berbulir-bulir. Coba lihat suami berbulir nggak dia? Berbulir kan? Suami nggak berbulir. Berbulir-bulir bentuknya biji-bijian itu. Yang mengabarkan itu apa? Ada yang nanya, ada yang namanya endosperm. Di dalam anggur, Anda tahu wine yang kita pakai untuk darah Kristus. Itu dari buah anggur yang diperas. Di tengah ada seed, ada benih. Yang kalau dipecah mengeluarkan zat yang namanya tanin, menjadi ragi alami, yang mengkhamirkan, yang meragikan, yang memfermentasi air perasan anggur. Seed, benih. Lambang apa itu? Lambang keperempuanan. Setiap perempuan punya benih yang sebulan sekali dikeluarkan itu. Jadi baik anggur, lambang keperempuanan, lambang feminin, maupun gandum, lambang kelaki-lakian, semua diangkat, disatukan menjadi tubuh dan darah Kristus. Keduanya tidak terpisah. Di mana ada tubuh, di situ ada darah. Di mana ada darah, di situ ada tubuh. Keduanya tidak terpisah. Ayo, siapa yang baru tahu ini angkatan? Ekaristi sangat dalam itu. Sama Romo juga baru tahu. Hanya Romo mengatakan ini indahnya misteri sakramen. Ekaristi dan perkawinan itu terhubung dasar. Makanya saya harap Anda mulai nanti sesi ketiga ya kita akan bicara. Anda mulai benar-benar mencintai pasangan Anda. Betul. Sejelek apapun, sekurang apapun, semejengkelkan apapun, Anda harus yakin inilah pilihan Tuhan untuk saya. Coba yang suami istri berdiri sekarang, yang bawa suaminya, yang bawa istrinya berdiri, yang nggak bawa alpa boleh buat, yang bawa suaminya, yang bawa istrinya berdiri sekarang.
boleh melihat kalian berpelukan erat bagaikan gandum dan anggur yang dipres sampai empuk. Coba air anginnya. Coba dipeluk akar coba tangan. Tahu sih memang tidak menyenangkan. Tapi engkau kuduskan bagiku. Engkau dikuduskan untuk saya. Engkau dikuduskan untuk saya. Engkau dikuduskan untuk saya. Inilah indahnya misteri sakramen perkawinan. Duduk. Saya melihat beberapa pasutri malu-malu enggak apa-apa. Malu-malu enggak apa-apa. Nangkap poin kamu? Mengapa sakramen perkawinan begitu tinggi? Nangkap. Jadi para ibu, saya berharap Anda harus percaya total pada suami Anda. Oke? Karena para ibu seringkali para ibu negatif tinggi pada suaminya. Padahal suami itu yang diciptakan untuk. Maka para ibu kalau suami Anda sering keluar kota, sering hang out dengan teman yang balik pagi, jangan khawatir. Anda gunakan doa yang kamu ajarkan ini. Kamu pergi ke depan salib Tuhan Yesus. Kamu pergi di rumah ada patung Bunda Maria. Lebih bagus lagi kamu bilang sama Bunda Maria, aku ini istri, aku ibu seperti engkau Bunda Maria. Dalam kekuatan sakramen perkawinan yang diberikan kepadamu, aku ingat suamiku. Supaya dia bisa memberikan cintanya hanya padamu. Anda doakan. Itu doanya powerful. Tapi Anda harus ngomong ya dalam kekuatan sakramen perkawinan yang diberikan kepadanya. Jadi kayak orang asuransi itu, Anda harus klaim. Anda harus klaim polisnya kepada Tuhan. Itu Tuhan nggak bisa enggak itu, dia akan mengambilkan. Karena kekuatan sakramen kalian berkati oleh Gusti Allah. Oke? Diberikan oleh sendiri. Maka para istri, kalau takut suami tidak setia, datangi Bunda Maria. Maka saya berharap ada punya patung Bunda Maria di rumah. Besar kecil dan masalah. Nyalakan lilin, taruh foto suami di bawah kaki Bunda Maria. Didoakan seperti yang Romo catat. Dicatat Bunda Maria, engkau ibu dan istri sama seperti aku. Dalam kekuatan sakramen perkawinan yang diberikan kepada kami, aku mengikat suamiku. Namanya lengkapnya disebutkan. Sampai diri. Saya mengikat suamiku supaya dia hanya bisa memberikan cintanya kepada Anda. Akan alami betapa powerfulnya doa itu. Lalu bapak-bapak mana Romo, doanya Romo, tidak ada pertolongan untuk bapak-bapak. Bapak-bapak Anda datang ke depan salib Yesus, pasang foto istri Anda, nyalakan lilinnya. Tuhan, kau tergantung di atas kayu salib. Seperti itulah rasa hatiku saya. Dalam kekuatan sakramen perkawinan yang diberikan kepadamu, aku mau berkati istri. Aku berkati dia agar sehat badannya. Aku berkati dia agar bahagia hidupnya. Dan aku berkati dia agar menjadi penolong yang sepadan. Supaya aku boleh mengasihi dia sampai mau memisah. Amin. Amin. Apa itu doa di bapak-bapak? Apa itu? Doanya ibu-ibu bagus nggak? Doa ibu-ibu bagus nggak? Ibu-ibu Anda harus sih. Romo mengajarkan ini bukan untuk lucu-lucuan. Anda boleh meminta apapun dengan kekuatan sakramen perkawinan yang Tuhan berikan kepada Anda. Itulah polis asuransi Anda. Saya harap dari sisi spiritual Anda menangkap ini ya. Romo ngomong ini karena temanya plus-plus itu. Jadi saya takut anak-anak itu
Next aja deh. Romo ngomong satu lagi. Next. Itu tadi udah. Romo ingin mengandalkan ini foto sebentar. Romo mau bilang apa teman-teman? Kadang-kadang dalam hidup perkawinan Anda mengalami masa di mana bara api busuk, bara api yang tidak bernyala lagi. Romo tolong, Romo ingatkan ya. Hadirkan Tuhan dalam keluarga. Selama engkau tidak menghadirkan Yesus, keluargamu akan rentan, rapuh dengan banyak. Karena akan banyak sekali hal yang akan memisahkan ikatan kalian. Sebagai suami istri, mestinya kamu bawa Yesus di tengah. Bukan bawa anak di tengah-tengah. Untuk maksud yang sering bodoh di tengahnya ada anak. Hati-hati. Itu mungkin baik bagi anak, tapi tidak baik bagi kalian. You know? Kenapa you know? Taulah ya, tebak sendiri banyak anak-anak ini. Tahu ya, anak-anak punya hidup sendiri. Tugas Anda itu menarik busur, mengarahkan ke tempat yang tepat. Tapi kalau dalam perjalanan anak panah ini dan tertiup angin, tertiup gelombang, Anda tidak keliru. Catat kata-kata saya. Fokuslah pada suami, fokuslah pada istri. Belajarlah untuk saling mengasihi. Hadirkan Yesus di tengah. Tanpa Yesus kamu tidak bisa buat apa-apa. Teken kata-kata saya. Oke? Peluk lagi istri, peluk lagi suami. Katakan padanya. Yuk kita hadirkan Yesus sekarang. Katakan peluk. Sampai pipinya nempel gitu. Yuk kita hadirkan Yesus. Malah makan ini boleh. Malah makan kerupuk. Jigong-jigongnya kita sharing. Ayo coba. Lo yang akrab, yang bawa suami istri. Lo yang akrab sampai pipinya nempel. Yuk hadirkan Yesus. Hadirkan Yesus. Ibu saja sama terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Kalau waktu kita terbatas, nanti ini bisa dibaca sendiri. Thank you. Mana ya positif sama ini? Agendanya apa sekarang? Terima kasih Romo untuk yang terberkati dengan acara hari ini.